dari Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berikut kita akan membahas tentang fenomena-fenomena kontemporer terkait dengan akidah. Akidah secara etimologis berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, simpul, atau perjanjian yang kuat. Dalam konteks keagamaan, akidah adalah keyakinan yang teguh dan tidak ada keraguan sedikitpun terhadap hal-hal yang diyakininya, terutama berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdirnya. Secara terminologis, akidah adalah suatu keyakinan dasar yang dimiliki oleh setiap muslim sebagai fondasi utama dalam menjalankan kehidupan beragama. Nah, akidah bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga sebagai suatu keyakinan dan penggerak amal. Menurut para ulama, akidah merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam yang dimana tanpanya seseorang itu tidak dapat dikatakan beriman. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, urgensi akidah dalam kehidupan muslim. Teman-teman, akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim, di mana akidah sendiri menekankan tentang sikap hidup, orientasi berpikir, dan perilaku manusia. Nah, seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ada banyak sekali ayat dan sabda yang menekankan tentang pentingnya memiliki akidah yang lurus dan benar. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar akidah Islam adalah yang terdapat di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim fayaquluna lillah afala tattaqun, yang artinya, katakanlah siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang agung. Mereka menjawab, milik Allah. Kemudian katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Selain ayat di atas, ada juga dalil tentang akidah yang juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diterangkan langsung oleh Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya akan lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kemudian, ia mencintai seseorang yang tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan ia membenci jika kembali kepada kekufuran sebagaimana ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada prinsip dasar akidah. Prinsip dasar akidah ini dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari 6 perkara. Yang pertama itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rukun iman yang pertama ini menjelaskan tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam, pencipta, pengatur, dan pemelihara segala yang ada. Keyakinan ini mengharuskan seorang muslim untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai keberadaan makhluk halus yang diciptakan dari cahaya, memiliki tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah ingkar akan perintahnya. Yang ketiga itu ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut diantaranya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah ini berarti percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul dari kalangan manusia untuk membawa pesannya kepada umat manusia. Nah, memberi petunjuk tentang cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah yang menjelaskan tentang kita harus percaya akan adanya hari pembalasan, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisap atau diperiksa amal perbuatannya, dan setelah itu akan diberikan balasan surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Yang keenam, itu ada iman kepada qada dan qadar, di mana iman kepada qada dan qadar ini berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini
baik itu kebaikan maupun keburukan yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semua muslim harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keenam rukun iman tersebut merupakan dasar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini tidak hanya secara lisan, tetapi juga harus dibenarkan dalam hati dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Dalam perkembangan zaman, prinsip-prinsip ini menjadi target utama berbagai tantangan dan gangguan, baik melalui ideologi, filsafat, budaya populer, maupun teknologi informasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan terhadap prinsip-prinsip dasar akidah menjadi sangat penting untuk menjaga kemurnian iman seorang muslim. Selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan utama kita, yaitu fenomena-fenomena kontemporer terkait dengan akidah, di mana fenomena-fenomena ini menjadi salah satu dasar utama dalam akidah. Yang pertama itu ada ramalan BMKG. Ramalan BMKG itu meramal atau memprediksi cuaca atau gempa yang dilakukan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada analisa dan input piranti teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak ada yang salah dalam hal ini, sama dengan aktivitas ilmiah seseorang, dokter, tabib, atau sinse dalam meramal. Nah, penyakit pasiennya dan memberi resep obat berdasarkan prediksinya tersebut. Dalam agama, kegiatan ilmiah itu tidak hanya dibolehkan tetapi juga dianjurkan dalam Islam. Sehingga prediksi dan perkiraan cuaca yang biasa dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan badan-badan lainnya yang sejenis bukanlah termasuk ilmu gaib, tetapi hal itu merupakan penelitian ilmiah tentang keadaan cuaca, angin, awan, dan sejenisnya. Penelitian ilmiah modern tentang masalah tersebut mengisyaratkan bahwa indikasi kebenaran cuaca bisa mencapai 90% apabila masih sehari atau 2 hari. Namun, apabila sudah mencapai lebih dari 2 hari, maka indikasi kebenarannya menurut seperti 60% untuk kebenaran perkiraan cuaca dalam waktu 5 hari lagi. Apabila masalahnya demikian, kita dapat memahami bahwa perkiraan tersebut hanya dapat diperboleh melalui hasil penelitian tentang seluk-beluk cuaca. Contohnya, sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apabila kita melihat awan di langit mendung, gelap, gemuruh, petir menyambar, maka kita dapat memprediksi bahwa itu pertanda hujan akan turun. Sejenis itulah yang dipelajari oleh BMKG. Semua perkiraan ini hukumnya boleh-boleh saja dalam pandangan Syar'i. Namun perlu diperhatikan 2 hal penting berikut. Yang pertama itu adalah harus diyakini bahwa prediksi cuaca tersebut tergantung kepada kehendak Allah. Karena betapa banyak perkiraan cuaca di berbagai negara dan kota yang meleset dari perkiraannya dahulu itu diberitakan oleh Ibnul Ahmad Al-Hanbali dalam Syadzarat Az-Zahab ayat 2 per 199 tentang peristiwa 289 Hijriah. Pada tahun tersebut, manusia sedang sholat asar pada hari Arafah dengan pakaian musim panas. Kemudian angin bertiup kencang, cuaca menjadi sangat gelap hingga mereka harus menghangatkan badan dengan api dan air pun menjadi salju. Nah, 4 hal yang kedua adalah prediksi cuaca seperti ini bukanlah termasuk ilmu gaib sedikit pun, karena dasarnya adalah penelitian ilmiah seperti yang telah dijelaskan di atas. Hasil suatu penelitian kadang benar dan kadang juga salah. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh bagi seorang pun untuk memastikannya, baik yang memberikan informasi maupun yang menerima informasi. Perkiraan cuaca hanyalah sekedar sebagai perkiraan dan jaga-jaga saja, yang sangat berguna untuk keperluan manusia dalam bidang transportasi, pertanian, perkebunan, nelayan, dan sebagainya. Jadi, tidak ada kontradiksi antara fenomena prediksi cuaca dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Yang kedua itu ada ramalan zodiak. Zodiak sendiri merupakan perhitungan ramalan bintang didasarkan pada bintang yang terletak berdekatan, membentuk suatu pola.
Dalam perhitungan zodiak, satu tahun terdiri dari 12 bintang, yang masing-masing bintang itu mempunyai pengaruh pada karakteristik dan nasib seseorang. Biasanya ramalan bintang ini digunakan untuk mengetahui keadaan atau nasib seseorang dalam jangka waktu tertentu. Astronomi dan astrologi sangatlah berbeda. Meski kedua-duanya sama, yaitu sama-sama dalam menerjemahkan alam raya atau langit, meski dalam perspektif yang berbeda. Keduanya memang tidak lepas dari permaknaan dan penerjemahan benda-benda langit. Astrologi sendiri mempelajari hubungan kedudukan rasi-rasi bintang atau zodiak yang terhadap karakter dan nasib seseorang. Sementara astronomi itu menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban. Dan khusus dalam Islam berguna dalam kepentingan ibadah, hanya seperti waktu sholat, arah kiblat, awal puasa dan hari raya, zakat, dan lainnya. Astronomi sendiri mempelajari alam secara fisika atau matematika dan hukum-hukum lainnya, sehingga kesimpulannya bahwa benda-benda di atas sana adalah benda langit, bukan dewa-dewi atau makhluk luar biasa. Dalam perkembangan awalnya, astronomi di era Islam sejatinya sangat berkaitan dengan kajian perbintangan. Hal ini antara lain karena dua alasan. Yang pertama itu karena kebiasaan hidup orang-orang di Arab yang tepatnya itu ada di padang pasir yang luas serta kecintaan mereka pada bintang-bintang untuk mengetahui terbit dan terbenamnya, mengetahui pergantian musim dan lain-lain. Yang kedua itu ada keterpengaruhan praktik. Ini terhadap kebiasaan bangsa-bangsa sebelumnya yang punya tradisi sama, yaitu astrologi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah. Padahal hal-hal tersebut belum tentu benar dan malah menunjukkan kesyirikannya. Hal-hal tersebut sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala karena ramalan-ramalan yang belum tentu benar. Manusia yang mempercayai persoalan semakin seperti itu adalah musyrik. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 26 dan 20 sampai 28 sebagai berikut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Meski orang-orang Arab mengikuti dari peradaban sebelumnya, namun senantiasa disertai dengan koreksi, penjelasan ulang teori, penambahan informasi, yang berikutnya itu melahirkan karya-karya tersendiri yang punya ciri dari keunggulan peradaban astronomi Islam. Tidak hanya terhenti dalam sebatas tinjauan teoretis, namun memolannya dalam bentuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, geografi, dan lain-lain. Dalam hal perbintangan atau astrologi, bangsa Arab, Islam memang tidak mampu menghapus habis tradisi ini. Bahkan praktik ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga saat ini, hal ini dikarenakan astrologi berbicara tentang diri seseorang atau sekelompok orang dengan segala kemungkinan suka dan dukanya. Yang ketiga, itu ada ramalan paranormal. Paranormal adalah orang yang meramal hal gaib. Orang Arab menamakan setiap orang yang memberitahukan hal tersebut yang belum terjadi sebagai paranormal atau kahin. Ibnul Atsir mengatakan paranormal adalah seseorang yang selalu memberikan berita tentang perkara-perkara yang belum terjadi pada waktu mendatang dan mengaku mengetahui segala bentuk rahasia. Nah, hal ini kita sadari bahwa masyarakat Islam masih banyak percaya mistik yang kental yang dibawa nenek moyangnya terdahulu. Yang ini membawa umat Islam kepada kegoyahan akidah dan dilunturkan oleh masalah yang pelik, yaitu masalah mistik seputar dunia spiritual atau yang biasa kita sebut hal-hal yang mencakup tentang semua kegaiban atau metafisika. Dan pelakunya disebut paranormal atau dukun. Yang harus kita garis bawahi secara linguistik kebahasaan bahwa kedua ikon makna ini ada kemiripan, akan tetapi kalau kita analisis ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar. Dalam pemahaman bahasanya itu dikatakan sebagai paranormal yang bersifat modern dan perdukunan yang bersifat klasik. Dalam Islam, ramalan dukun jelas haram dipercaya. Umat Islam itu diharamkan mempercayai dukun atau paranormal, tapi tidak ada perbedaan pendapat soal itu. Karena dalilnya sahih, dalam fatwa Imam Nawawi dijelaskan, banyak hadis sahih yang diriwayatkan yang menjelaskan haramnya mendatangi dan mempercayai ramalan dukun. Dari Safiyah bin Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda,
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini kutip Ali Al-Sabuni tentang jenis-jenis sihir. Yang pertama itu menimbulkan fantasi atau at-takhil dan membuat tipuan atau al-khida. Yang kedua itu perdukunan dan peramalan secara berkomplot. Yang ketiga itu ada sihir dan jalan adu domba atau an-namimah. Yang keempat melakukan tipu muslihat atau ihtiyal. Kategori lain menurut Wahba Al-Zahaili, sihir memiliki hakikat yang diciptakan Allah ketika terjadinya sesuatu. Namun, sihir juga dapat terwujud dalam alam materi baik dengan perantaraan sesuatu seperti ilmu perbintangan atau tanpa perantaraan. Adapun sihir dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sihir yang terwujud dengan kekuatan spiritual saja atau al-himma tanpa memakai alat. Yang kedua ada sihir yang terwujud dengan perantara. Yang ketiga itu ada sihir yang terwujud dengan kekuatan fantasi atau al-mutahayyalah. 3 jenis sihir ini berbeda dengan 4 jenis sihir yang dikemukakan oleh Ali Al-Sabuni sebelumnya. Nah, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami sihir sebagaimana 3 jenis yang dikemukakan oleh Wahba Al-Zahaili sebagai sihir yang memiliki hakikat dan sebagian lagi tidak. Pendapat seperti ini itu dipilih oleh Ibnu Ha'idun dalam kitabnya Muqaddimah. Ia cenderung untuk memadukan kedua pendapat ini. Bahkan perbedaan mereka hanya diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang saja. Para ulama menjelaskan bahwa memiliki perbuatan-perbuatan tersebut adalah haram. Mendatangi peramal dan mempercayai ucapannya diharamkan juga. Namun membuang-buang harta untuk diberikan kepada mereka. Orang yang telah terjerumus melakukan hal tersebut hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah ramalan cuaca menurut para ulama boleh dipercaya karena BMKG memperkirakan cuaca berdasarkan perhitungan ilmiah dan data satelit, sangat logis dan bisa dibuktikan secara ilmiah pula. Sedangkan zodiak atau ramalan bintang dari sudut pandang ajaran Islam itu merupakan perbuatan yang syirik karena di dalamnya terdapat ketergantungan dan kepercayaan kepada selain Allah. Dan para peramal yang meramal berdasarkan penerawangan atau bisikan gaib yang hakikatnya itu dari jin-jin yang membumbui dengan 1000 macam kebohongan. Nah, zaman sekarang banyak fenomena-fenomena kehidupan manusia yang tidak luput dari sebuah masalah. Kehimpitan duniawi diantaranya adalah masalah jodoh, rezeki, sakit, mujur, dan nasib sial, dan juga masalah lainnya. Terkadang manusia mengambil langkah-langkah keputusan yang praktis dan cepat, tidak lagi melihat unsur dilarang atau diperbolehkan atau mengabaikan masalah hukum agama. Terlebih lagi manusia menafikan semua itu dengan lebih mementingkan sifat memuaskan hati. Dengan kata lain, yang penting bahagia semua tercapai dengan cepat dan menghalalkan berbagai macam cara yang ditempuhnya. Terkadang yang haram dan dilarang dianggap sah, halal ditempuh menurutnya. Sedangkan yang halal dianggap haram sedang mereka mengaku beragama Islam. Terima kasih.